Kami dari Solidaritas Perempuan hari ini bersama komunitas, ada komunitas Sumbawa, Mataram, SP Kinasi, Yogyakarta dan Kalimantan Tengah bersama perempuan akar rumput. Hari ini terlibat aksi Kamisan di depan Istana Negara. Kami bersama perempuan akar rumput itu kemudian melakukan aksi di depan Istana Negara dengan berbagai macam tuntutan yang dibawa dari wilayah masing-masing. Kalimantan Tengah menolak proyek strategi nasional bangunan ibu kota negara, kemudian ada menolak program food estate, kemudian menolak bendungan Meninting, menolak pertambangan di Wadas, kemudian berikan perlindungan kepada buruh migran di Sumbawa dan Mataram. Semua tuntutan-tuntutan perempuan akar rumput hari ini itu disuarakan dengan aksi bersama, aksi Kamisan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Pak, saya minta tolong jangan ada PSN, karena kebijakan PSN itu sangat meresahkan warga, apalagi kami kaum warga kecil yang tertindas. Nanti ujung-ujungnya kami yang akan merasakan dampak kesengsaraan yang terjadi atas kebijakan PSN itu. Selain itu kami juga mohon kepada Bapak agar Bapak tidak lagi membangun bendungan-bendungan yang nantinya juga akan menyengsarakan rakyat-rakyat kecil. Kami itu hanya rakyat kecil, Pak. Kami tidak punya apa-apa. Kami cuma ingin memohon kepada Bapak supaya Bapak lebih bijaksana dalam menerapkan segala kebijakan yang ada di Indonesia. Pelanggaran hak yang terjadi terhadap perempuan buruh migran di Sumbawa sampai saat ini masih saja ada. Dan ini merupakan salah satu akibat dari kebijakan Kepmen 260 nomor 260 tahun 2015 yang tentang pelarangan penempatan pekerja migran Indonesia ke wilayah negara Timur Tengah. Ini merupakan situasi yang sangat membuat perempuan sangat rentan, di mana dari proses keberangkatan sampai dengan kepulangan, perempuan selalu dihadapkan dengan situasi-situasi ketidakadilan, kekerasan, gaji tidak dibayar, dan bahkan mendapatkan kekerasan seksual selama bekerja, bahkan selama di penampungan. Selain itu juga terjadinya pelanggaran hak terhadap perempuan ini juga diakibatkan oleh perempuan tidak lagi mengelola kehilangan tanahnya untuk bekerja di wilayahnya, sehingga mau tidak mau perempuan harus bekerja keluar untuk mencari dan memenuhi kebutuhan ekonominya. Perempuan di Pelat berupaya untuk memperjuangkan kedaulatan pangan atas bibit lokal, pangan lokal yang mereka miliki, yang saat ini bertentangan dengan adanya program pajale ataupun penyeragaman benih dari pemerintah, di mana pangan lokal yang mereka miliki mulai hampir punah, terpinggirkan. Ini salah satu ancaman dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan Pelat. Selain itu juga perempuan yang berada di Sumbawa, Maronge, Tarusa, Poto, Lengas berjuang melawan iming-iming dari calo ya, untuk mendapatkan layaknya kehidupan, yaitu dengan mencari penghasilan tambahan yang lebih tinggi. Tapi tidak dilihat bahwa pengelolaan tanah, mengelola sawah yang mereka miliki juga merupakan salah satu cara perempuan dan masyarakat untuk bertahan hidup. Selama tinggal di lingkungan saya sudah 18 tahun, tapi tidak pernah merasakan keluarnya air bersih itu di pagi hari. Saya selalu beraktivitas di atas jam 12 malam, mencuci dan kebutuhan air lainnya kami kerjakan di jam tersebut. Kami selaku perempuan merasa terbebani karena kami tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup, terutama waktu tidur kami. Semua pekerjaan rumah tangga kami kerjakan malam. Di lingkungan kami keluar dari jam 2 malam sampai jam azan subuh. Jadi mengikuti azan subuh. Jika azan subuhnya bergeser ke jam 4, maka jam 4 air tersebut mati.
Jadi air keluar nggak bisa langsung kami pakai, kami harus menunggu beberapa ember air itu kami buang, baru kita mendapatkan air bersih. Air keluar pertama itu keruh, bau, nggak bisa dikonsumsi. Bahkan untuk kami pakai untuk cebok pun kami tidak berani karena takut mengganggu alat reproduksi kami selaku perempuan. Kami membayar kepada perusahaan air yang sekarang dipegang oleh Aetra. Itu pun kami bayar mahal dan kualitas airnya tidak sepenuhnya kami dapati. Bahkan hari Minggu dan hari Sabtu kami tidak mendapatkan air 1 ember pun. Kami harus membeli, itu pun sangat mengganggu kantong, terutama dapur kami, karena kami harus berbagi untuk membeli air di waktu hari Minggu dan hari Sabtu. Ya, saya mewakili perempuan Dayak di Kalimantan Tengah, ya ingin menuntut kepada pemerintah Bapak Jokowi untuk mencabut larangan membakar dan mencabut juga denda yang 5 miliar itu, dan juga menuntut untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah, termasuk di desa kami Mentangai Hulu, perusahaan KLM itu yang sangat banyak merugikan kami sebagai perempuan adat yang ada di wilayah desa Mentangai Hulu, karena kami sering merasakan kebanjiran dan kami tidak bisa lagi mengkonsumsi air yang bersih karena limbah dari perusahaan-perusahaan itu. Saya dituntut keras untuk menyampaikan kehendak kami untuk memberhentikan perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Kami menginginkan supaya Jokowi menghentikan proyek bendungan dan memulangkan perempuan buruh migran yang saat ini ada di penjara di Saudi Arabia. Karena bendungan Meninting ini sangat berdampak kepada perempuan yang ada di desa Geria dan Gegerung karena tidak mendapatkan kebutuhan air bersih. Dan dampaknya juga sangat terancam sekali dengan banjir. Dampak dari bendungan ini, pertama, perempuan yang ada di desa Gegerung dan Geria mengakibatkan banyak penyakit, misalnya seperti penyakit kulit, batuk, dan mencret. Sekiranya bendungan ini terjadi, sampai ke depannya banjir akan begitu luas, dampaknya banyak sekali yang tertimpa banjir. Ada beberapa kecamatan, yaitu seperti Kecamatan Gunung Sari, Batu Layar, dan Lingsar. Kami cuma ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang kami. Kami hanya ingin menjaga kearifan lokal, terkhusus untuk Desa Wadas. Kami cuma ingin memberikan warisan kepada anak cucu kami. Kalau bukan kami, siapa lagi? Kalau bukan kami yang berjuang, siapa lagi? Kami cuma ingin suatu hari nanti anak cucu kami melihat kami sebagai pejuang lingkungan, bukan pengkhianat yang akan merusak lingkungan. Wadas melawan. Sampai saat ini, penindasan dan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan masih saja berlangsung. Hari ini, saya dan kawan-kawan dari Sumbawa ikut aksi Kamisan, yang merupakan salah satu aksi yang biasa dilakukan hari Kamis untuk pelanggaran HAM berat. Saya menuntut kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi, untuk menuntut hak kami sebagai warga negara yang ada di Undang-Undang Dasar pasal 33, yaitu bumi dan air, dan seterusnya, itu bisa dinikmati oleh kami. Kami merasa hak kami tidak ditunaikan oleh negara dan tidak diberikan hak-hak kami sepenuhnya oleh negara.
karena saya sadar melihat dan saya perhatiin melihat keadaan sekitar kampung kami yang terancam punah hutan dan tanahnya karena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan investasi yang merugikan kami sebagai masyarakat. Karena itu tujuan saya untuk ke sini untuk mencabut larangan membakar lahan di tanah kami sendiri dan untuk mencabut izin perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Tengah, termasuk perusahaan KMM itu di desa kami Tengah Hulu. Karena itulah saya sampai jauh-jauh dari Kalimantan Tengah untuk keselamatan hutan dan tanah kami untuk anak cucu kami nanti. Keinginan perempuan agar tidak ditindas lagi, supaya perempuan terus diutamakan karena perempuan itu selalu dipinggirkan. Oleh karena itu kami jauh-jauh dari Mataram meminta Bapak Presiden supaya apa dari hak perempuan segera didengarkan suara-suara kami. Kami mohon dari Bapak Presiden segera memulangkan perempuan buruh migran yang saat ini yang bernama Miss Nyati yang sekarang berada di penjara Mekah yang lagi sakit stroke. Dia berada di penjara selama 2 tahun, sampai saat ini dia belum bisa dipulangkan. Terima kasih. Semoga Bapak Presiden mendengarkan kami, keluhan kami, hak-hak kami diberikan sebagai perempuan desa, perempuan yang selalu memperjuangkan hak-haknya. Saya perempuan minta segera dihentikan proyek Bendungan Mentinting. Segera dihentikan proyek Bendungan Mentinting. Kami mohon segera dihentikan, hentikan. Mohon dihentikan proyek-proyek ini. Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh ibu-ibu di kampung masing-masing itu adalah pelanggaran hak, gitu, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi perempuan. Oleh karena itu, kami dari Solidaritas Perempuan menolak Kepres penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Hidup rakyat, hidup perempuan. Hidup korban, jangan diam. Hidup korban, jangan diam. Jangan diam, lawan.